Ya, masih di Anyus Anyus Today Today. bersama Baby dan juga Bayu, dan nanti kita juga akan berbincang dengan Ketua Umum Bawaslu, ada Pak Rahmat Bagja di sini. Dan ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait agenda bagi-bagi susu di acara Hari Bebas Kendaraan. Ya, kedatangan Gibran ke Bawaslu Jakarta Pusat didampingi oleh jajaran TKN Prabowo Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Rabu siang. Kehadiran Gibran untuk memberikan klarifikasi saat bagi-bagi susu di arena Car Free Day pada 3 Desember 2023 lalu. Usai memberikan keterangan pada Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran tetap mengatakan bahwa pembagian susu tersebut bukanlah kampanye. Menurutnya, saat pembagian susu tidak ada kegiatan politik apapun, dan ia telah menjelaskan hal itu kepada Bawaslu dalam pertemuan Rabu siang. Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi atau Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada. Kehadiran Gibran didampingi oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, Komandan Tim Eko TKN Hinca Panjaitan, dan Wakil Komandan Alpa TKN Fritz Siregar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilu 2024 ini kian masif. Dan jika kecurangan ini tidak ditindak dengan tegas, maka akan menggerus kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. Ya pemirsa, lalu bagaimana Bawaslu menghadapi sejumlah kecurangan pemilu yang terjadi? Kita akan membahasnya mengenai hal ini. Sudah hadir bersama kami di studio, bersama saya dan Baby, ada Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja, dan juga mungkin Pak Rahmat dulu yang ada di sini. Kita sama. Terima kasih Pak Rahmat sudah hadir di studio iNews TV pada pagi hari ini. Gimana kemarin Pak? Nataru apakah liburan atau tetap kerja nih? Kejar. Tetap memantau walaupun ada di luar daerah bersama keluarga, tapi sampai jam 1 pagi masih ngurus Bawaslu Jakarta Pusat ini. Sangat bekerja keras. Februari tanggal 14 ini semakin dekat ya Pak ya. Betul. Tapi Pak Rahmat gak sendiri di sini karena juga nanti akan bergabung di Plasma. Ada Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergabung virtual. Halo Mbak Titi. Bagaimana Halo kabarnya? Mas Bayu, Mbak Baby, sahabat saya Pak Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Iya, Pak Rahmat tadi baru mengatakan ini harusnya Mbak Titi juga ada hadir di sini bareng-bareng. Biar afdol ya Pak Rahmat ya. Next time. Berikutnya ditunggu. insyaallah. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, mungkin ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Kemarin kita ketahui bahwa Gibran akhirnya memenuhi panggilan Bawaslu terkait soal bagi-bagi susu di CFD. Mungkin boleh bocorannya Pak, bentuk pelanggaran apa yang dilakukan dan mungkin ada sanksi yang diberikan? Bentuk pelanggaran dugaan. Dan dugaan pertama tindak pidana pemilu, akan tapi setelah selesai di Bawaslu Indonesia dan tidak memenuhi unsur ya tindak pidana pemilu. Jadi untuk kasus bagi susu apakah tindak pidana atau bukan, unsurnya tidak terpenuhi. Itu sudah jelas di Bawaslu RI di Sentra Gakumdu pembahasan kami pada saat itu. Kemudian sedangkan teman-teman Jakpus seperti ada temuan yang lain mengenai pelanggaran CFD. Inilah yang dugaan pelanggaran CFD inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, tapi ini yang jelas ini bukan kecurangan. Kalau kecurangan ini termnya agak berbeda ini. Jadi saya bilang sih pelanggaran. Kami menyatakan ini dugaan pelanggaran atau tidak. Jadi itu yang sekarang dilakukan oleh teman-teman Jakarta Pusat. Hari terakhir untuk pemeriksaan pelanggaran dan lain-lain itu pada kita punya waktu hanya 7+7 sebutannya. Kita hanya punya waktu 14 hari sampai ditemukan. Jadi batas waktu 3 Januari yang lalu. Nanti kita lihat hari ini ya apakah dugaan itu
terpenuhi atau tidak mengenai pelanggaran CFD. Kalau terpenuhi, sanksi apa yang kemungkinan akan diberikan? Kita serahkan kepada Gubernur DKI, karena ini kewenangan menurut peraturan Gubernur atau instruksi Gubernur atau kepala daerah di tingkat masing-masing, itu kewenangan kepala daerah. Kami hanya meneruskan, jadi hampir sama dengan pelanggaran ASN, TNI dan Polri. Pelanggaran hukum lainnya kami sebut. Sebenarnya ada 4 ya dalam kategori pelanggaran di Undang-Undang Pemilu. Pertama, pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, pelanggaran tindak pidana pemilu. Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan keempat adalah pelanggaran hukum lainnya. Nah, apakah masuk dalam, karena tindak pidananya tidak memenuhi unsur, sehingga kemudian apakah kemudian masuk dalam pelanggaran hukum lainnya, kita akan lihat nanti teman-teman Jakarta Pusat. Karena kan teman-teman itu punya kewenangan untuk sesuai dengan tingkat pleno, karena pleno menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah yang tertinggi, walaupun kami punya namanya koreksi nanti dalam waktu 3 hari semenjak direkomendasikan atau diputuskan. Iya, tadi juga menyebutkan ada beberapa dugaan, termasuk juga mungkin semakin dekat ke tanggal pemilu nanti, ini semakin banyak mungkin dugaan-dugaan pelanggaran. Saya mau ke Bu Titi. Bu Titi, semakin banyak nih sepertinya dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di mana-mana, Bu Titi. Sebenarnya apa saja yang harusnya menjadi perhatian dari Bawaslu, mungkin bisa dikasih masukan? Mulai dari adanya oknum ASN yang begitu memberikan dukungan kepada satu paslon, lalu juga mengenai bagi-bagi susu, dan kemarin juga Abdesi begitu ya, ada juga hadir dalam kampanye salah satu paslon. Ini menurut Bu Titi apa sih yang seharusnya menjadi sorotan dalam pengawasan Bawaslu? Iya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang Pemilu ya Mbak Baby, Bawaslu itu tanggung jawabnya mengawasi semua tahapan pemilu begitu. Jadi dia bukan hanya mengawasi netralitas aparatur sipil negara saja, tetapi dia juga mengawasi netralitas TNI, Polri, itu diperintahkan loh di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Nah, terkait dengan hal itu, karena dia mengawasi setiap tahapan, tentu saja dia hadir pada setiap tahapan pemilu untuk melakukan pengawasan. Meskipun kalau kita perhatikan ya Mbak, di beberapa praktik pemilu kita terdahulu, sejumlah pelanggaran yang sering terjadi itu adalah yang pertama, yang paling banyak itu kalau untuk tindak pidana pemilu adalah jual beli suara. Yang kedua, penggunaan hak pilih yang tidak semestinya, misalnya mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemberian suara atau menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Tetapi juga ada tindak pidana yang banyak terjadi, yaitu netralitas kepala desa dan aparatur desa yang dilanggar. Nah, soal netralitas aparatur sipil negara itu memang pelanggaran yang dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada jumlahnya banyak. Di pilkada bahkan tindak pidana yang paling banyak itu ya Pak Bagja, kalau kita lihat data, itu adalah netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara. Itu tindak pidana yang paling banyak. Nah, kalau di pemilu kenapa itu tidak masuk tindak pidana? Karena memang konstruksi pengaturannya berbeda di antara pemilu dan pilkada. Sehingga kalau kita boleh sederhanakan, apa sih yang harus mendapatkan perhatian dari Bawaslu? Yang pertama, saya kira memastikan bahwa hak pilih warga negara tidak ada yang dirugikan ya, baik untuk memilih dan dipilih. Yang kedua, semua peserta pemilu itu mengikuti aturan main di dalam kompetisi, karena asas pemilu kita itu jujur dan adil. Jadi karena asasnya jujur dan adil, jangan sampai ada perlakuan yang berbeda yang membuat salah satu pihak lebih diuntungkan daripada pihak yang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau ada pelanggaran, Bawaslu itu mampu menegakkannya dan memberikan tindakan, apakah koreksi ataukah penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Yang keempat, saya kira memastikan netralitas birokrasi dan aparat keamanan, termasuk juga aparat penegak hukum, dan jangan lupa juga penyelenggara pemilunya kan harus netral. Nah, yang terakhir saya kira juga mengawal ya bagaimana pemilih tidak menjadi sasaran dari praktek hoax, disinformasi ataupun hal-hal yang membuat mereka terdistorsi di dalam mendapatkan informasi kredibel. Memang bukan pekerjaan yang mudah karena tanggung jawab Bawaslu ini all in ya Pak Bagja ya, mengawasi semua tahapan yang sangat kompleks itu, lalu menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan pelanggaran administratif, dan meneruskan pelanggaran yang menjadi kewenangan pihak lain, dan yang terakhir juga menyelesaikan sengketa begitu. Makanya nanti di ujung proses sih Bawaslu akan dimintai pertanggungjawabannya nih biasanya. Kalau ada perselisihan hasil tuh akan ditanya, Bawaslu tuh sudah ngapain gitu ya kira-kira.
Nah, mudah-mudahan berbagai peristiwa ini bisa direspon cepat sehingga masyarakat menyadari begitu ya, tidak perlu terjebak dalam spekulasi yang tidak perlu dan bahkan rentan dipolitisasi, tetapi ada otoritas yang berwenang yang memang punya kewenangan untuk menyelesaikan, mengambil peran itu sesuai tugasnya. Baik, kita ke Pak Rahmat. Saya mengutip pertanyaan dari Mbak Titi. Apa yang sudah Bawaslu lakukan terkait dengan sejumlah pelanggaran yang sudah terjadi jelang pemilu 2024? Pemilu sudah jalan dari 14 Juni tahun 2022 yang lalu. Ya. Sehingga kemudian ada beberapa hal yang kemudian telah terjadi. Sebenarnya pelanggaran sudah ada terjadi pada saat di tahun 2022, 2023. Jadi tidak hanya ansih 2024 baru mulai kan sekarang. Kalau dalam sampai per 3 Januari yang lalu di sistem kami ada sekitar 703 laporan pelanggaran, dugaan pelanggaran dan dugaan pelanggaran temuan 312. Jadi ada sekitar 1015 ya dugaan pelanggaran melalui pintu masuk laporan dan temuan dari mulai awal tahapan pemilu. Seperti tahapan pemilu seperti di Juni jarang terjadi pelanggaran. Nanti 2023 awal itu sudah mulai 1, 2, 3 kasus ya. Kemudian di register ada 516, jadi register sudah berarti syarat formal material terpenuhi. Kemudian tidak di register ada 314 dan kemudian masih dalam proses 185. Ada yang setelah register ada yang pelanggaran 320, ada yang ini pelanggaran 320, ada yang bukan pelanggaran 402. Pelanggaran administrasi itu 29 kasus ya ditangani, kemudian tindak pidana pemilu 6 kasus, pelanggaran etik ASN itu pelanggaran etik penyelenggara ya 185 Mbak Titi. Jadi ada juga pelanggaran etik penyelenggara 185 dan pelanggaran netralitas ASN 33 kasus. Ini sudah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga pejabat pembina kepegawaian, dan pelanggaran hukum lainnya ada 17 kasus. Jadi ini sudah dilakukan oleh Bawaslu sampai dengan saat ini. Sekarang makin bertambah, apalagi kemudian kami lebih intensifkan lagi misalnya laporan-laporan ataupun informasi yang diduga pelanggaran. Misalnya kemarin ya, itu bukan ASN tapi Satpol PP yang bukan ASN di Kabupaten Garut. Sekarang sudah nanti sebentar lagi diregister. Ini antara laporan ditemu karena ada yang melaporkan 3 laporan, ada yang juga sudah informasi awal sudah dilakukan penelusuran. Jadi ini sedang ditentukan apa mau dibuat laporan ataukah temuan. Tapi dugaannya secara ini hampir memenuhi syarat formil dan materi untuk ditindaklanjuti. Kan kemudian juga teman-teman Pemkab Garut telah bertindak. Tapi pada titik ini kan hanya 1 orang yang kemudian, dan kita ingin periksa semuanya ada dalam video itu. Siapa saja, siapa juga intelektualnya, siapa di belakang itu pertanyaannya. Dan ini yang harus dicari oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Garut. Ini kita push sehingga kemudian karena sudah menjalar dan juga tidak menjadi permasalahan di tempat-tempat lain, maka kami lakukan supervisi terhadap perkara ini langsung. Kemudian juga ada kasus di Bekasi, misalnya Kota Bekasi yang jersey itu ya, itu juga sedang kami lakukan penelusuran terhadap itu. Ini foto ini apakah benar foto atau tidak nih? Benar atau tidak? Ini kita cek dulu karena kan di media sosial. Jadi kami harus hati-hati betul karena ketika kita periksa ini harus kita firm ini apakah alat bukti yang tersampai kepada kami alat bukti yang benar atau tidak benar. Ini yang perlu kami juga hati-hati. Jadi kami sekarang punya batasan waktu tentang penelusuran itu 5 hari kerja. Jadi kita punya 7+7, tapi kemudian kita persempit itu penelusuran supaya masuk temuan, kita punya waktu agak panjang tentang 14 harinya itu. Tapi itu maksimal, waktu maksimal. Kami menginginkan juga teman-teman melakukan waktu maksimal diberikan oleh undang-undang. Kami minta kepada teman-teman Bawaslu itu optimal dalam melakukan itu. Sehingga kemudian hal inilah yang bagi kami harus perhatian betul terhadap kasus-kasus yang ada. Tadi Mbak Titi juga sudah sampaikan memang berat kerjaannya. Jadi misalnya pada saat Natal dan Tahun Baru ini, Natal dan Tahun Baru ada nggak kemudian kampanye yang kemudian masuk ke dalam misalnya gereja dan lain-lain, itu juga perlu kami awasi. Jadi teman-teman Panwas, khususnya teman-teman yang berada di wilayah-wilayah yang teman-teman Kristiani merayakan Natal, itu juga harus melakukan pengawasan pada saat seharusnya tanggal merah kan, tapi kan tanggal merah juga tidak
tidak berlaku bagi kami. Jadi kadang-kadang waktu libur untuk keluarga ya digunakan beberapa jam, tapi beberapa jam yang lain untuk melakukan pengawasan dan koordinasi. Terus diupayakan supaya tidak ada kecolongan begitu ya Pak ya? Betul, ini yang kita takutkan, apalagi habis Natal, Tahun Baru. Ya. Ini momen-momen ramai, dan biasanya peserta pemilu menggunakan momen ini. Nah, itu yang kita takutkan, potensi terhadap penggunaan ini. Makanya kemudian sebelum Natal dan Tahun Baru, kami mengirimkan surat kepada teman peserta pemilu dan tembusan kepada Kapolri untuk kemudian proses-proses perizinan terhadap keramaian juga kepada seluruh penyelenggara keramaian, ya I.O. dan kawan-kawan harus memperhatikan undang-undang pemilu pada saat Tahun Baru. Jadi tidak diharapkan tidak ada kampanye terselubung nanti. Nah, ini yang kampanye kampanye di luar jadwal. Bukan terselubung pakai bahasa media nih. Kalau kampanye di luar jadwal yang paling membahayakan ke depan. Baik. Kalau dari Mbak Titi sendiri, menurut Mbak Titi atas sejumlah pelanggaran yang sudah terjadi ya dalam proses pemilu 2024 ini, kira-kira sanksi apa yang paling efektif supaya menciptakan pemilu yang jurdil terutama ini? Karena sampai nggak libur-libur nih Pak Rahmat ya tadi ya katanya ya, nggak libur-libur. Jadi sanksi apa yang paling efektif dan juga mungkin apa yang harus diantisipasi? Iya, kalau sanksi itu kan memang ruang gerak Bawaslu menjadi terbatas ya Mas, karena sanksi dikonstruksi atau dibuat oleh pembentuk undang-undang. Ya namanya juga dia yang mau berkompetisi, dia yang bikin undang-undang begitu, selalu celahnya itu banyak sekali gitu. Nah tetapi memang ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Bagja dan kawan-kawan. Jadi ada kewenangan yang sifatnya eksekutorial yang itu dimiliki oleh Bawaslu ya, yang disebut dengan penanganan pelanggaran administratif pemilu. Nah di situ Bawaslu bisa membuat keluaran output yang namanya putusan. Pelanggaran administratif pemilu itu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme di dalam tata kelola administrasi pemilu. Dia merupakan salah satu bagian dari kewenangan Bawaslu selain untuk menerima dan melakukan penanganan tindak pidana pemilu bersama dengan Gakumdu, ada polisi, ada jaksa, menyelesaikan sengketa proses, lalu pintu masuk untuk sengketa proses tata usaha negara, dan juga dia bisa menerima laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk diteruskan ke DKPP. Tidak semua pelanggaran itu bisa diselesaikan oleh Bawaslu dan dieksekusi sanksinya. Tetapi saya kira kalau tadi dia berupa pelanggaran administratif pemilu ya, misalnya nih melanggar tata cara prosedur kampanye, bahwa di CFD itu dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas elektoral. Bisa saja Bawaslu kemudian menegur dalam konteks mengingatkan, karena salah satu sanksi yang bisa dijatuhkan kalau ada pelanggaran terhadap prosedur kampanye yaitu teguran. Jadi Bawaslu juga bisa menegur, walaupun hitungannya teguran, tetapi ketika publik melihat Bawaslu berani menegur yang melanggar, itu kan menjadi pertimbangan pemilih untuk memilih nanti. Pemilih pasti akan memilih, cenderung memilih calon-calon yang patuh pada aturan main. Nah, kalau dari sisi sanksi yang efektif sekali ya, kalau pelanggarannya sifatnya berat, mestinya itu diskualifikasi, misal memanipulasi dana kampanye, lalu melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi memang harus dilakukan kajian secara komprehensif oleh Bawaslu, dan kita memang harus menerapkan asas praduga tak bersalah. Di sisi yang lain, supaya orang tidak curiga nih Mbak Bebi dan Mas Bayu ke Bawaslu, kerja-kerja Bawaslu itu harus terbuka, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai misalnya Bawaslu RI-nya ngomong A, nanti Bawaslu di provinsi atau kabupaten kotanya ngomong B. Kok nggak satu frekuensi nih gitu ya, siapa yang frekuensinya kusut gitu ya, itu yang menimbulkan juga keraguan publik. Jadi soliditas internal, di sisi yang lain juga keterbukaan dan akuntabilitas di dalam menangani pelanggaran secara responsif dan berimbang, begitu profesional. Baik. Terima kasih Mbak Titi. Berarti tadi itu ya, pelanggaran seperti administratif itu merupakan kewenangan Bawaslu untuk memberikan surat putusan, dan juga harus transparan begitu ya harapannya ya. Kalau pelanggaran administrasi biasanya sidang ya, waktu dikasih terbuka. Baik. Itu kita bisa lihat. Oke. Pasti Ngomong-ngomong, akan pelanggaran administrasi selanjutnya sepertinya. Baik nih, ngomong-ngomong tentang pelanggaran, ada juga di sejumlah daerah yang melakukan simulasi pemilu begitu ya, namun surat suaranya ini hanya untuk 2 paslon, dan ternyata bukan hanya di 1-2 daerah, ini cukup banyak terjadi. Menyikapi hal ini bagaimana tanggapan Bapak?
yang pertama disebut pasti Banten. Ya, Banten Solo. Kenapa Banten terkuak misalnya agak ini? Karena Ketua Bawaslu Provinsi Banten pada saat itu keras mengingatkan KPU Provinsi Banten agar tidak main-main. Jadi sebenarnya Mbak Titi warga Banten juga, saya warga Banten ini. Baik. Jadi kami punya tanggung jawab terhadap wilayah ya yang kami tempati. Jadi pada saat simulasi itu spesimen yang keluar ada spesimen paslon dua paslon. Itu kemudian masih dilanjutkan, seharusnya kalau KPU punya sense bahwa ini akan menjadi masalah gitu. Sense etiknya jalan, maka dia akan stop simulasinya. Ya. Karena dua pasangan calon, mau bahaya ini. Jadi sense itu tidak ada di teman-teman KPU kabupaten. Atau kita nggak tahu ini ada apa pertanyaannya. Ini yang kami akan jadi periksa bagi kami ya. Kemudian Solo ada teman-teman protes juga teman-teman. Bukan hanya Solo rupanya. Mbak Titi kemarin ngomong Batang ya, Mbak Titi ya. Batang. Nah, Betul sekali. rupanya Mbak Titi itu ada di 32 kabupaten kota. Wow. Spesimen paslon dengan 2 paslon. Jangan-jangan simulasi Pilpres putaran kedua. Ini jangan tapi kan mengerikan menurut saya. Meramalkan. Nah, berarti ini diduga ada kecurangan begitu, Pak. Dan apa yang akan dilakukan? Kecurangan kami tidak mengapa bisa dilihat misalnya ada surat dari ketua KPU KPU nomor 140 berapa gitu mengenai simulasi ini ya penanganan simulasi pemilu di TPS. Itu ada link untuk mendownload spesimen surat suara dalam simulasi. Okay. Nah, keterangannya Mas Idam kemarin ya, kalau nggak salah di iNews juga sepertinya, iNews apa Sindo gitu, grup yang sama kan. Jadi bahwa sudah ada koreksi tanggal 29 Desember. Namun pertanyaannya, kenapa spesimennya ada 32 kabupaten kota di Jawa Sebanyak Tengah? itu, ya. Di Jawa Tengah. Ya. Kita belum ada laporan Jawa lagi. Tengah aja ya? Hanya tok di Jawa Tengah itu 32 kabupaten kota. Jangan-jangan tadi bisa meramalkan ke depannya. Jadi ini yang kami sekarang lagi dalam waktu dekat ini kami sedang mengadakan pleno. Jadi kan kita hari ini juga ada plenonya melalui, kalaupun ada yang tidak bisa datang melalui WA dan kawan. Jadi terkait hal ini kemungkinan begitu ya, Mas, ya? besar akan dijadikan temuan. Akan jadi temuan. Apakah Berarti ini pelanggaran administrasi atau seharusnya tidak tidak? dilakukan seperti itu begitu ya, Pak ya? Ya simulasi itu adalah penggambaran terhadap situasi faktual yang Iya, kemudian fakta terjadi. lapangannya. 14 Februari Nanti. 2024. Ini kan akhirnya membuat masyarakat bingung begitu ya, Pak? Nah, yang menarik ini Mbak Titi juga yang ngomong dan saya dengar langsung dari Pak Presiden ya pada saat rapat konsolnas KPU. Hal-hal yang detail kemudian tidak diperhatikan itu akan menimbulkan hal teknis ya, teknis, kesalahan teknis dan lain-lain itu kalau tidak tertangani atau kemudian bermasalah akan menimbulkan hal yang politis. Nah, jadi kan diartikan ini kok cuma beberapa paslon, maksudnya apa? Nah, jadi inilah yang kemudian jadi persoalan. Ini Mbak Titi juga yang ngomong, kalau tidak salah kemarin. 32 kabupaten dan kota yang sudah ditemukan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Kami harus cek, harus diperiksa apakah memang terjadi kesalahan, apakah kesalahan prosedur atau juga kesalahan human error, kata Mas Idam kemarin human error, ataukah yang lain, supaya syakwa sangkanya tidak kemudian berhenti gitu loh. Jadi jangan sampai, Mbak Titi sudah sebutkan, jadi kalau kita tidak tangani akan ada timbul syakwa sangka yang lain. Oh memang inilah akan ada, akan ada syakwa sangka yang terus menerus tidak berhenti. Ini yang kita kemudian harus stop di sini. Stop di sini, makanya hal-hal teknis seperti ini kita harus cek. Kami juga tidak boleh mengatakan ini karena nggak bisa, kita harus cek dulu, cek dengan cepat sehingga kemudian hal-hal ini tidak menjadi syakwa sangka publik. Kemudian juga kemarin juga masalah Taipei misalnya, pengiriman yang di luar jadwal
Katanya seperti demikian. Ini ada juga sekarang berproses, hari ini mungkin selesai di teman-teman Panwas Taipei terhadap teman-teman PPLN. Nah, Baik, saya mau ke Mbak Titi dulu juga. Sudah mendengar tadi bagaimana Pak Rahmat tidak libur-libur ya untuk bekerja terus. Ini juga semakin dekat nih dengan pemilu. Bagaimana harapan Mbak Titi untuk kinerja Bawaslu terkait juga ini kepercayaan publik nih Mbak Titi untuk jelang pemilu? Supaya juga masyarakat bisa memiliki spirit untuk menjadi instrumen pengawas juga dalam pemilu 2024. Silakan Mbak Titi. Bawaslu itu kalau menurut putusan MK nomor 11 tahun 2010 ya, dia adalah instrumen pengawasan eksternal yang atau instrumen pengawasan yang mandiri dalam rangka menegakkan pemilu yang luber jurdil, begitu sesuai kehendak pasal 22E ayat 1. Jadi keberadaan dia menjadi sebuah prasyarat yang sangat dibutuhkan. Tetapi tentu saja dinamika pemilu kita tidak sederhana, kompleks, banyak tantangannya. Masyarakat juga perlu ambil peran gitu. Bukannya apa-apa. Karena Indonesia ini kan menyelenggarakan pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Jumlah pemilihnya saja 204 juta. Partai politik nasional ada 18. Calon pilpres ada 3. Calegnya ada 250 ribu lebih yang berkompetisi. Nah, dengan kompetisi sebesar itu, tentu saja jajaran Bawaslu dituntut untuk mampu responsif, bekerja dengan cerdas, efektif begitu ya. Tetapi dengan jangkauan seluas itu masyarakat tetap harus ambil peran. Kalau saya sih berharap Bawaslu bekerja tetap dengan prinsip mandiri, profesional, tidak terpengaruh oleh anasir-anasir politik apapun. Istilahnya menempatkan pemilu itu memang sebagai sesuatu yang agenda konstitusi yang harus ditegakkan. Bukan karena pesanan dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Hal-hal yang beredar di masyarakat bisa direspon dengan cepat, tetapi juga tetap mengedepankan asas profesionalitas dan imparsialitas, kemandirian begitu ya. Di saat yang sama peran masyarakat perlu diakomodir dengan memberikan ruang yang mudah. Nih saya nyoba nih Pak, pelaporan online-nya masih belum bisa digunakan. Padahal kalau pelaporan online-nya sudah bisa dimanfaatkan melalui sigap lapor, saya yakin lebih mudah lagi ruang-ruang kita untuk berpartisipasi. Nah, fasilitasi terhadap masyarakat itu diharapkan, apalagi di tengah era media sosial dan teknologi digital, akan memperluas dan memperbanyak peran serta untuk terlibat. Itu saja sih Mbak harapannya. Jadi Bawaslu jangan sampai terkena anasir-anasir politik praktis lah ya, tetap mandiri, tetap profesional, menjaga soliditas jajaran, dan jangan sungkan untuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran, termasuk untuk peserta maupun terhadap penyelenggara pemilu, termasuk pula jajaran di internal Bawaslu. Terima kasih Mbak Titi, mungkin singkat saja ke Pak Rahmat, mungkin harapannya kepada masyarakat menjelang pemilu 2024. Harapan kami ini kepada pengawas tadi Mbak Titi, kepada pengawas di bawah sampai dengan Panwas keluar desa. Tantangannya banyak, tekanan terhadap Bawaslu juga banyak. Jadi banyak sekali, ada beberapa laporan yang sudah melapor, tindakan kita dilaporkan kepada DKPP ataupun kepada kepolisian. Jadi jangan sampai hal tersebut menyurutkan tugas untuk melakukan pengawasan. Ini yang paling penting kepada masyarakat, tetap profesional, tidak boleh terburu-buru juga. Ini juga harus, walaupun tekanan media dan kawan-kawan media sosial terutama kan, ini harus memperhatikan prosedur, syarat formil dan material yang ada. Tapi once begitu ini terregister dan lain, lakukan tindakan yang bisa dilakukan. Nah, sehingga kemudian sesuai dengan Perbawaslu. Dan jangan takut, untuk itu saya kira masyarakat juga akan bersama Bawaslu untuk mengawal proses demokrasi kita, dan kepada masyarakat jangan ragu untuk melaporkan jika ada permasalahan ataupun juga mencegah terjadinya pelanggaran ketika mau bagi uang. Jangan. Nah, masyarakat sudah kemudian menepis duluan. Itu yang paling penting ke depan. Oke, jadi kinerja Bawaslu ini juga perlu kita saling bergandengan sama masyarakat untuk bisa mewujudkan pemilu yang luber jurdil tadi. Setuju. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat dan juga Mbak Titi yang sudah hadir. Ketua Bawaslu RI dan Mbak Titi, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini dengan kami di iNews Today. Salam sehat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Pak Bagja harus sehat selalu supaya pemilunya juga sehat. Amin.
Aduh, ini amin bahaya juga ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Aju Studio akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.